Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa imamal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian kelas 11 program keagamaan azakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini syukur alhamdulillah kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk KBM daring kita mata pelajaran Arab minat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita KBM kita setelah minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang kana wa akhwatuha gitu ya. Kemudian hari ini kita akan mulai masuk pembahasan baru yaitu inna wa akhwatuha. Diingat-ingat kembali bahwa kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha itu termasuk sesuatu istilah yang dinamakan dengan nawasikh. Dalam artian dia merusak susunan mubtada dan khobar. Jadi kana dan inna ini pasti masuk pada jumlah ismiyah. Karena susunan awalnya adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, di mana mubtada itu marfu, kemudian khobar itu marfu juga seperti itu. Kemudian dengan kemasukan kana yang semulanya mubtada, istilahnya berubah menjadi isimnya kana, dan yang semulanya khobar, istilahnya menjadi khobarnya kana. Demikian juga dengan inna yang semula mubtada, istilahnya menjadi isimnya inna, kemudian yang semula khobar menjadi khobarnya inna. Kalau kana, jadi ini masih perbandingan dengan kana antara kana dan inna ya. Nah kalau kana, isimnya kana itu marfu, tetap pada kondisi marfu, berarti sama dengan ketika dia kondisinya mubtada. Kana Muhammadun, misalkan gitu ya, kana rajulun gitu misalkan. Nah kemudian khobarnya kana itu berubah menjadi mansub, yang semula khobar itu marfu kemudian menjadi istilahnya khobarnya kana menjadi mansub. Jadi yang semula rajulun naimun misalkan ya berubah menjadi kana ar-rajulu atau kana rajulun naiman. Nah, naiman menjadi mansub seperti itu dengan berharokat fathah. Nah di contoh ini inna ini simpelnya adalah kebalikan daripada kana tadi gitu guys. Inna ini kebalikan dari kana. Jadi yang semula mubtada menjadi isimnya inna itu mansub. Kemudian yang semula khobar menjadi khobarnya inna, dan khobarnya inna itu yang Arabnya adalah marfu. Teman-teman bisa lihat di contoh di sini innallaha. Nah, di sini harokatnya dengan fathah atau mansub. Kemudian setelahnya sami'un basirun. Ya, sami'un basirun itu khabarnya inna adalah sami, kemudian basir adalah sifat gitu ya. Kemudian alim tu annal imtihana. Nah, kemudian tadi yang nomor satu ada inna, ini mungkin dilingkari ya teman-teman kalau sudah punya kitabnya, ada inna, kemudian nomor dua ada inna. Nah, ini kan berbeda ya, ada inna, ada anna. Anna alim tu anna al imtihana. Nah isimnya anna berarti kan ya harokatnya fathah mansub. Nah kemudian baru koribun, baru berharokat domah marfu. Kemudian nomor tiga ada ka'anna al qamara. Nah jadi setelah ka'anna ada al qamara, berharokat fathah juga. Kemudian misbahun berharokat domah sebagai marfu, sebagai isimnya ka'anna. Nah, kemudian nomor 4 ini spesial ya, innaka raufur rahim. Inna ini aslinya sama dengan nomor 1 ya, inna. Namun yang membedakan nomor 1 dengan nomor 4 adalah kalau nomor 1 isimnya adalah isim dohir yaitu Allah. Jadi innallaha jelas gitu ya. Tapi kalau nomor 4 innaka, nah dengan domir ka. Dengan domir ka di sini berarti dia tidak mansub, ya dia mansub tapi tersembunyi atau i'rabnya fi mahalli. Teman-teman saya pernah membahas ya tentang i'rab fi mahalli. Jadi dia itu domir, ka di situ adalah domir mutasil, ya kan, domir yang nyambung gitu ya, mutasil mabni. Ingat bahwa domir itu pasti mabni, tidak mungkin mu'rab.
Tidak ada dhamir marfu, mansub, majrur, majzum, itu enggak ada. Nah, dhamir itu tetap mabni. Mabni atas harokatnya apa? Atas harokatnya fathah. Mabni alal fathi fi mahalli, fi mahalli nasbi, di dalam kedudukan nasab sebagai isimnya inna. Jadi inna anta atau inna ya innaka gitu ya. Nah, kemudian Raufur Rahim, Raufun di situ adalah khabarnya inna, jadi marfu, okay. Raufun itu khabarnya inna, dan Rahim itu sifat juga. Kemudian al-baitu jadidun. Nah, kemudian lakinna, nah ada lakinna di sini dilingkari ya lakinnanya. Lakinna al-asasa qadimun. Asasa isimnya lakinna, qadimun adalah khabarnya lakinna. Kemudian ada laita, ada la'alla gitu ya. Berikutnya ada laita al-fakihata. Nah, jadi setelah laita pas itu pasti mansub, entah itu yang jelas seperti ini atau mungkin fi mahali seperti nomor 4 innaka itu tadi ya. Kemudian nadijatun. Kemudian la'alla al-taliba najikhun, la'alla al-kitaba rakhisun. Oke, berikutnya kita ke maknanya. Innallaha sami'um basir. Inna sesungguhnya gitu ya, teman-teman. Saat temen nih. Teman-teman bisa tulisnya, inna sesungguhnya Allah itu samiun basirun. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat gitu ya. Kalau tanpa inna, kalau kita tutup inna di sini kita tutup, maka ini sudah menjadi jumlah ismiyah yang valid, yang sah gitu ya. Allahu samiun basir itu sudah benar. Nah, tapi kemudian kemasukan inna jadi innallaha samiun basir. Kemudian nomor 2, alimtu annal imtihana qaribun. Alimtu, aku telah mengetahui, annal imtihana, bahwa sesungguhnya al imtihana, ujian, penilaian gitu ya. Ikhtibar, satu makna gitu ya. Ujian semester atau ujian harian juga bisa gitu ya. Iku qaribun, itu dekatnya. Jadi saya tahu bahwa ujian itu dekat, nah, maksudnya bentar lagi ujian. Nah, jadi anna di sini ya. Kemudian nomor 3, ka'anna al-qamara misbahun. Ka'anna seolah-olah. Ini sering kan ka'annaka apa gitu ya. Kemudian misalkan ketika memuji kamu ganteng seperti apa, atau kamu cantik, ka'anna, atau apa kayak gitu ya. Ka'anna al-qamara misbahun. Ka'anna seperti al-qamara bulan, misbahun lampu gitu ya. Tanpa ka'anna ini sudah bisa menjadi jumlah ismiyah yang tepat gitu ya. Al-qamaru misbahun ya. Apa namanya? Qamar itu atau bulan itu lampu ya. Mungkin kurang jelas gitu ya. Maka perlu juga ka'anna ini. Kemudian innaka raufur rahim. Sesungguhnya kamu wahai Allah raufur rahim, maha pengasih lagi maha pemurah, seperti itu. Innaka, ini masih inna sama dengan nomor 1. Kemudian nomor 5, al-baitu jadidun, rumah itu baru, utawi rumah itu baru. Lakinna akan tetapi. Ingat ya, di sini ada lakinna bertasydid. Kalau tidak bertasydid nanti dia tidak beramal apa-apa, tidak ada pengaruhnya apapun pada suatu isim. Kalau lakin tanpa tasydid. Tapi kalau ini ada tasydidnya lakinna, maka dia menjadi akhwatnya inna, salah satu saudaranya inna, maka dia menasabkan isim dan merafa'kan khobarnya inna tentunya, merafa'kan isimnya inna dan atau lakinna, kemudian merafa'kan khobarnya lakinna. Lakinnal asasa sebagai isimnya lakinna, dan qadimun sebagai isimnya lakinna. Kemudian asas itu artinya perabotan ya. Lakinnal asas, akan tetapi perabotannya itu lama. Jadi rumahnya itu baru tapi perabotannya lama. Kemudian nomor 6, laita al-fakihata nadijatun. Laita semoga al-fakihata, fakihah buah-buahan, nadijah buah ya. Fakihah itu buah saja nggih, jamaknya fawakih. Fakihata buah, nadijatun itu masak matang gitu. Maksudnya semoga buah itu matang gitu. Kemudian ada la'alla at-taliba najihun, mudah-mudahan at-talib seorang murid iku najih, orang yang berhasil, orang yang sukses, seperti itu. Kemudian nomor 8, la'alla semoga al-kitab rakhisun, murah.
Semoga kitab itu harganya murah. Gitu ya. Jadi inna kesimpulannya gitu ya, kesimpulan secara global inna itu juga dikatakan sebagai nawasikh jumlah ismiyah gitu ya, karena merusak susunan jumlah ismiyah yang semula hanya mubtada dan khobar marfu semua, kemudian kemasukan inna menjadi berubah. Kemudian cara kerjanya atau bagaimana dia berlaku, tingkah lakunya inna gitu ya, itu lawan dari kana. Ya, kana yang di bab sebelumnya ya. Kalau kana itu yang semulanya tadi mubtada istilahnya menjadi berubah isimnya kana, yang semula khobar menjadi khobarnya kana, kemudian isimnya kana itu tetap marfu, kemudian khobarnya kana itu berubah menjadi mansub. Nah kalau inna itu kebalikan, yang semula mubtada itu menjadi isimnya inna, kemudian yang semula khobar menjadi khobarnya inna, sedangkan isimnya inna itu mansub, jadi kebalikan dengan kana tadi, kemudian khobarnya inna itu marfu. Kemudian berikutnya ada akhwatnya inna atau saudara-saudaranya inna. Jadi yang memiliki kesamaan ya tingkah lakunya dengan inna atau memiliki kesamaan efek dengan inna ya, sama ya. Berarti inna, pertama ada inna, kemudian ada anna. Artinya bahwa atau sesungguhnya juga bisa. Kemudian ka anna seolah-olah, kemudian ada lakinna akan tetapi, kemudian ada laita dan la'alla artinya semoga atau supaya, jadi bisa ya semoga atau supaya gitu ya. Insyaallah wadih. Nanti bisa dipraktekkan, bisa diperjelas dengan membuat kalimat tentu ya, bisa dengan membuat kalimat misalkan inna yang dikana gitu aja ya, yang dikana itu kalian rubah menjadi inna untuk latihan. Berarti kana Muhammadun naiman menjadi inna Muhammadan naimun. Nah dibalik gitu ya. Kemudian yang semula asbah al jawu mumtiron menjadi inna al jawa mumtirun. Nah harokatnya dibalik, yang semulanya marfu menjadi mansub, yang mansub menjadi marfu, seperti itu dan seterusnya. Untuk latihan saja supaya teman-teman semakin terbiasa seperti itu. Nah nanti untuk pembahasannya atau al-bahsu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara wapri atau di grup juga silahkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.